Aku terus bertahan, ku coba untuk lupakan semua beban di hati, ku jatuh terhempas. Selamat datang di channel BH Korslet. Jangan lupa subscribe agar channel ini bisa berkembang ke depannya. Dan jangan lupa tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Terima kasih guys. Bab 20. Staf itu menatapnya dengan aneh, mengambil surat nikah, dan mulai memasukkan informasi ke dalam komputer. Louis mengerutkan bibirnya. Tiba-tiba dia merasa tindakannya tidak masuk akal. Meskipun yakin bahwa dia tidak menikah, entah bagaimana dia berakhir di sini. Dia bahkan melewatkan pertemuan yang sangat penting karenanya. Anggota staf itu segera memberinya jawaban. Itu asli. Louis terkejut. Mendengar perkataan staf tersebut, Tom berteriak tanpa sadar, bagaimana mungkin? Apakah kamu salah memasukkan data? Anggota staf itu melotot padanya. Apa yang kamu bicarakan? Pernikahan adalah masalah serius. Kita harus memastikan identitas kedua belah pihak dengan saksama, dan mereka harus menandatangani jaminan. Sebuah jaminan. Keira bertanya, bisakah kami melihat jaminan kami? Tolong berikan kami jaminannya. Louis berbicara pada saat yang sama. Keduanya bertukar pandang lalu segera mengalihkan pandangan. Staf itu dengan enggan berdiri. Kalian berdua memang punya chemistry sebagai pasangan. Baiklah, aku akan mengambilkannya untukmu. Tak lama kemudian, ia kembali dengan membawa dokumen pendaftaran mereka. Dari dokumen tersebut, ia mengeluarkan jaminan dan menyerahkannya kepada Keira dan Louis. Keira menyadari bahwa tulisan tangan di situ memang miliknya. Tom pun berteriak, "Bos, ini tulisan tanganmu." Keira berpikir sejenak lalu melihat ke kamera pengawas. "Permisi, boleh kami lihat rekaman dari hari pendaftaran?" Anggota staf itu menjawab, "Maaf, kami hanya menyimpan rekaman selama 6 bulan." Staf tersebut terus-menerus meyakinkan mereka bahwa surat nikah hanya akan dikeluarkan jika kedua belah pihak hadir, dan mereka tidak pernah melakukan kesalahan. Ketiganya akhirnya meninggalkan biro urusan sipil dengan mengundurkan diri. Berdiri di pintu masuk, Tom bertanya dengan bingung, "Bos, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Louis merenung. Keira mengangkat alisnya. "Saya ingin bercerai. Saya ingin bercerai." Keduanya berbicara serempak lagi. Tom terkejut, lalu bertanya, "Apakah kita melakukannya sekarang? Haruskah kita membahas persyaratannya? Dari perceraian, saya akan meminta pengacara saya untuk menghubungi Anda. Bicaralah dengan pengacaraku." Louis dan Keira berbicara pada waktu yang sama lagi. Setelah keduanya selesai berbicara, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang. Keira tertawa dan berkata terus terang, "Mengapa kita tidak meminta pengacara kita masing-masing untuk menyusun perjanjian untuk ditinjau terlebih dahulu? Jika ada masalah, biarkan pengacara yang bicara." Tom tertawa mengejek, "Kamu tidak mampu membayar pengacara." Namun, Louis mengangguk setuju. Mengabaikan Tom, Keira mengeluarkan ponselnya lagi. "Tuan Horton, bolehkah saya menambahkan Anda di WhatsApp? Itu akan memudahkan komunikasi." Louis ragu sejenak sebelum mengeluarkan ponselnya. Ia membuka WhatsApp dan memberitahu Keira ID-nya. Kemudian, kotak obrolan muncul di ponselnya dengan catatan bertuliskan, "Cucu." Wajahnya tiba-tiba menjadi gelap. Keira terdiam. Dia lupa kalau mereka sudah saling menambahkan teman di WhatsApp. Mengabaikan tatapan tajam pria itu, dia berdeham. "Aku mencatat identitasmu secara acak saat itu. Aku akan mengubahnya." Dia melindungi layarnya dan mengubah, "cucu," menjadi, "anak anjing." Kemudian dia berkata, "Sampai jumpa nanti," sebelum memanggil taksi dan pergi. Melihat kepergiannya, Tom ragu sejenak sebelum menatap Louis. "Bos, kalian berdua benar-benar sudah menikah, kan?" Keduanya tampak begitu sinkron. Louis menatapnya. "Temukan pengacara perceraian terbaik dan buatlah kontrak untuk melindungi aset saya, di luar." Tom berdiri tegak. "Iya." Setelah selesai bicara, Tom menyadari sesuatu. "Aku tahu apa yang terjadi. Masalah pernikahan itu pasti rencana wanita itu. Sekarang dia tidak bisa memenangkan hatimu, dia memutuskan untuk mengambil sebagian uangmu. Tidak heran dia punya uang untuk menyewa pengacara untuk melawanmu dalam gugatan cerai. Bahkan jika dia hanya mengambil sedikit, pengacara itu akan mendapat gaji yang cukup tinggi." Tom menggertakkan giginya karena marah. "Jangan khawatir. Aku akan memastikan dia tidak akan mengambil sepeser pun darimu.
Pastikan dia tidak mengambil sepeser pun dariku. Di dalam taksi, Keira juga berbicara dengan Samuel. Cari pengacara perceraian terbaik. Tidak masalah, kata Samuel. Bos, apa yang terjadi dengan pernikahan kalian? Baik Anda maupun Lewis Horton tidak dapat mengingatnya. Tentunya, kalian berdua tidak mungkin mengalami amnesia, bukan? Keira dengan tenang menjawab, apakah menurutmu ini sebuah novel? Samuel berkata, saya hanya penasaran. Ini tidak masuk akal sekaligus mengasyikkan. Alangkah baiknya jika Biro Urusan Sipil mengirimkan saya seorang istri suatu hari nanti. Keira menghela nafas pelan dan baru menjawab setelah beberapa saat, ada seseorang yang pasti tahu apa yang sedang terjadi. Siapa? Nyonya Horton tua. Bukankah dia kehilangan ingatannya? Apakah pengobatan klinis untuk penyakit Alzheimer masih dalam tahap percobaan? Dia mengerutkan kening, percepat saja, atau semuanya akan terlambat. Apa yang akan terlambat? Keira tidak menjawab pertanyaan ini. Dia tiba di rumah tak lama setelah itu. Saat dia membuka pintu untuk memasuki ruangan yang dikenalnya, dia tiba-tiba mendapati apartemen kecil dengan 2 kamar tidur itu agak kosong. Pada saat itu, wanita tua itu berjalan ke lorong sambil membawa sebuah koper. Cucu menantu, kamu kembali. Aku sudah lama menunggumu. Kali ini aku membawa banyak pakaian. Keira terkejut sesaat sebelum dia tersenyum. Hari itu, firma hukum perceraian paling terkenal di Oceanion dan pengacaranya yang paling terkenal menerima 2 komisi penyusunan perjanjian perceraian. Kedua belah pihak tidak menyebutkan nama, dan permintaan mereka adalah, pihak lain tidak boleh mengambil uang saya, bahkan 1 sen pun. Syarat-syaratnya sangat ketat. Asisten pengacara itu mengeluh, saya sudah melihat banyak perceraian, tetapi tidak pernah ada yang sekejam ini. Yang satu adalah laki-laki dan yang lainnya perempuan. Pria dan wanita sama-sama kejam ketika mereka sudah bertekad. Setelah melihat setiap kasus pasangan yang saling mencintai berubah menjadi musuh bebuyutan, pengacara itu tidak menemukan sesuatu yang terlalu mengejutkan. Dia terkekeh. 1 kontrak, uangnya 2 kali lipat. Persiapkan dirimu, dan kirimkan ke atasan kita. Di Horton Group, di lantai paling atas. Sejak kembali dari Biro Urusan Sipil, Louis menjadi sibuk. Ketika dia menerima telepon dari rumah yang mengatakan bahwa nenek telah pergi mencari cucu menantunya, sudah hampir waktunya untuk pulang. Nenek perlu melakukan pemeriksaan tubuh setiap hari untuk memastikan semua tanda vitalnya. Dia mengernyitkan dahinya, tanpa sadar membuka WhatsApp, dan menemukan butuh besi. Dia ingin mengirim pesan tetapi tidak tahu harus berkata apa. Sepertinya sejak dia mengetahui bahwa Need Iron adalah Keira, dia merasa canggung. Dia dengan santai menelusuri riwayat obrolan mereka. Percakapan yang mereka lakukan sebelumnya sangat santai, seperti teman lama. Terutama saat dia ikut bersamanya untuk mengatakan hal-hal buruk tentang musuhnya. Tunggu, bukankah orang yang dihinanya hari itu di restoran itu adalah dia sendiri? Wajah Louis menjadi gelap lagi. Pada saat itu, teleponnya bergetar. Itu adalah pesan dari Need Iron. Dia telah mengiriminya kontrak perceraian. Tuan Horton, bagian pembagian harta dari perjanjian itu adalah garis batas saya. Bisakah Anda memeriksa apakah itu dapat diterima? Pembagian properti. Apakah wanita ini berencana menikahinya hanya karena uangnya? Tepat saat Louis membuka kontrak itu, pintu didorong terbuka, dan Tom masuk. Bos, saya punya beberapa hasil penyelidikan atas pernikahan Anda. Bab 21. Saat Tom selesai berbicara, Louis telah membuka perjanjian perceraian yang dikirim oleh Keira di komputernya. Dia cepat-cepat membaca perjanjian itu, pandangannya tertuju pada klausul tentang pembagian harta. Setelah melihat isinya, dia sedikit terkejut. Melihat ini, Tom menjulurkan lehernya untuk melihat layar komputernya dan mencibir. Wanita itu konyol sekali. Dia tidak akan membiarkanmu mengambil propertinya, apa yang mungkin bisa kau ambil darinya? Pinjaman pribadinya. Louis menundukkan pandangannya dan bertanya, apa lagi yang kamu temukan? Bos, kami menemukan bahwa Keira baru mengetahui kalian berdua menikah beberapa hari yang lalu ketika dia dan pacarnya pergi untuk mendaftarkan pernikahan. Sepertinya dia benar-benar mengirim surat perjanjian perceraian ini untuk bercerai sesegera mungkin. Dia tampaknya tidak tahu sebelumnya. Tom melanjutkan, mengubah nadanya, tetapi saya merasa semua ini tampak terlalu disengaja. Jadi kami menyelidiki latar belakangnya dan menemukan bahwa ada banyak hal yang tidak dapat kami ketahui tentangnya sejak dia meninggalkan keluarga Olsen.
Bos, bukankah itu tampak aneh bagimu? Mengapa orang biasa menyembunyikan masa lalunya? Louis menyipitkan matanya, berpikir keras. Jadi, menurutmu dia terlibat dalam hal ini? Iya, adapun apa niatnya, masih belum diketahui. Louis bertanya, apa lagi? Tom menggaruk kepalanya. Sudah 2 tahun berlalu. Kita selalu berpindah-pindah waktu itu, jadi aku belum punya petunjuk apapun. Mungkin kita hanya bisa menunggu sampai Nyonya Horton mengingat sesuatu. Louis meliriknya dengan lesu. Tom buru-buru menundukkan kepalanya. Maaf, bos. Kami akan melanjutkan penyelidikan. Louis mencetak 2 salinan surat perjanjian perceraian itu, berdiri, dan berjalan keluar. Apakah kamu sudah menghubungi Nora? Dikatakan bahwa Nora, sang peneliti, akan mengembangkan obat klinis untuk penyakit Alzheimer. Louis berharap ia dapat menggunakan obat itu pada neneknya sesegera mungkin. Tom menundukkan kepalanya lebih dalam lagi. Nora sangat sulit dipahami, dan karena penelitiannya, dia telah menjadi incaran perusahaan-perusahaan bioteknologi besar, jadi dia bahkan lebih berhati-hati. Merasakan betapa tidak senangnya Louis, suara Tom semakin pelan. Bos, jangan khawatir. Aku pasti akan menghubunginya. Keira baru saja selesai makan malam dengan wanita tua itu ketika dia menerima pesan dari Louis di WhatsApp. Saya di bawah. Kemarilah. Dia berdalih membuang sampah untuk turun ke bawah. Melihat mobil Bentley hitam yang sudah dikenalnya, dia langsung masuk. Louis menyerahkan surat perjanjian perceraian itu padanya. Saya tidak keberatan. Tanda tangani saja. Dia menatapnya dengan mata gelapnya, menduga dia akan mencari alasan untuk menolak. Sebaliknya, dia tidak ragu untuk menandatangani 2 salinan itu dan bahkan bertanya kepadanya, bisakah kita bercerai besok? Louis terus menatapnya. Apakah kamu terburu-buru? Keira berkata, sangat. Perusahaannya sedang terburu-buru untuk go public. Louis menatapnya sejenak dalam diam. Baiklah. Keira menambahkan pengingat. Besok pagi saja. Bawa KTP, kartu keluarga, dan surat nikah. Kita ketemu di kantor catatan sipil. Louis mengangguk, tetapi ekspresinya tiba-tiba berubah. Nyonya tua Horton entah bagaimana berhasil turun ke bawah dan sekarang mengawasi mereka dengan wajah pucat. Dia memegang dadanya, suaranya bergetar. Apakah kalian akan bercerai? Kemudian kelopak matanya bergetar menutup dan dia terjatuh ke tanah. Nenek, di luar bangsal VIP rumah sakit pertama. Pasien untuk sementara sudah tidak dalam bahaya, dokter kepala menjelaskan dengan serius. Nyonya Horton yang sudah tua tidak boleh gelisah lagi. Anda tidak boleh membuatnya marah. Mendengar kata-kata itu, Keira teringat tindakan darurat yang telah dilalui wanita tua itu, dan dia masih merasa terguncang. Dia memandang Louis yang berdiri di sampingnya. Pria itu tidak berekspresi, tampak sangat tenang. Namun saat dokter berkata, sudah tidak dalam bahaya, dia pun melonggarkan kerah bajunya, perlahan duduk di bangku koridor, dan mengatupkan kedua tangannya di lutut, tak kuasa menahan gemetar ringan. Tepat saat itu, mereka mendengar suara perawat di ruangan itu. Nyonya Horton, Anda sudah bangun. Louis segera bergegas ke bangsal. Ketika Keira memasuki ruangan, wanita tua itu sudah membuka matanya. Dia menatap Keira dan berkata dengan suara serak, cucu menantu, aku bermimpi kamu dan bocah nakal itu bercerai, tentu saja itu tidak benar, bukan? Keira tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi Louis berkata, itu tidak benar. Jadi, kalian tidak akan bercerai. Kami tidak akan bercerai. Berikan padaku buku registrasi rumah tangga dan surat nikah. Baiklah, Louis akan melakukan apapun yang dikatakannya. Wanita tua itu menoleh ke arah Keira. Cucu menantu, apa yang dikatakan bocah nakal itu benar, kan? Memikirkan nasihat dokter, Keira terdiam sejenak sebelum menjawab, ya. Baru pada saat itulah wanita tua itu merasa puas. Meskipun dia terlalu emosional, dia tetap harus tinggal di rumah sakit untuk observasi malam ini. Keira dan Louis tinggal di bangsal untuk menjaganya. Malam pun tiba. Keira duduk malas di sofa, memainkan ponselnya. Dia sedang mengerjakan dokumen tentang penelitian klinis obat penyakit Alzheimer. Ada masalah teknis pada tahap akhir yang tidak dapat dipecahkannya. Dia perlu memeriksa beberapa makalah biomedis. Ketika dia sedang merenung, dia tiba-tiba menerima pesan di WhatsApp. Upi menulis, Nona Olsen, mari kita tunda perceraian sampai kondisi nenek stabil. Dia bisa saja menolak permintaan itu. Perjanjian perceraian telah ditandatangani, dan harta mereka tidak akan saling mengganggu.
Dia masih dianggap menikah, tetapi itu tidak akan memengaruhi penawaran umum perusahaan. Waktu perceraian tidak terlalu penting. Keira berkata, baiklah. Louis menyipitkan mata melihat balasan di layar ponselnya. Apakah kamu punya permintaan lain? Keira menulis, setelah nenek membaik, kita harus bercerai sesegera mungkin. Louis mengerutkan kening, tiba-tiba mendapati wanita ini tidak dapat dipahami. Dari ranjang rumah sakit, wanita tua itu memandang Keira, lalu Louis. Mereka berdua hampir tidak berbicara satu sama lain. Itu tidak akan berhasil. Wanita tua itu tiba-tiba berkata, Nak, aku akan mencarikan pekerjaan untuk cucu menantuku di Horton Group. Keduanya bisa pergi bekerja bersama setiap hari, dan mereka akan semakin dekat jika sering berinteraksi, bukan? Louis ragu sejenak sebelum berkata, baiklah. Dia sangat mendamaikan malam ini. Namun, wanita tua itu mulai khawatir lagi. Jadi, pekerjaan seperti apa yang harus kita berikan padanya? Tiba-tiba sebuah ide muncul di benaknya. Cucu menantu, serahkan saja padaku. Besok kau akan pergi bekerja dengan bocah nakal itu. Keira berkedip dan menjawab, oke. Dia tiba-tiba menyadari bahwa Horton Group mempunyai basis data yang besar, dan mereka mungkin mempunyai makalah yang dia butuhkan. Louis masih harus menghadiri rapat, jadi dia pergi bersama Tom. Begitu mereka sampai di koridor, Tom berkata, tidak heran wanita itu begitu bersedia menandatangani surat cerai. Dia telah membawa Nyonya Horton tua ke bawah. Perceraian itu tidak akan pernah terjadi. Dia melirik Louis. Bos, dia bahkan membujuk nenekmu agar mengizinkannya bekerja di Horton Group. Pasti ada konspirasi. Kenapa kau setuju? Jika aku tidak mengawasinya, bagaimana rencananya akan terbongkar? Kilatan tajam terpancar dari mata Louis. Demi neneknya, dia tidak bisa menceraikan Keira sekarang. Adapun apakah wanita itu tidak bersalah, dia harus melihat apa niatnya bergabung dengan perusahaan. Di bangsal, saat Keira berbaring di sofa, dia tiba-tiba mendengar suara lembut wanita tua itu. Cucu menantu, izinkan aku berbagi rahasia denganmu. Keira langsung bertanya, rahasia apa? Apakah wanita tua itu mengingat sesuatu yang lain? Bab 22. Keira berharap wanita tua itu akan mengingat beberapa petunjuk penting. Misalnya, bagaimana wanita tua itu sampai mengenalnya. Lalu, bagaimana dia akhirnya menikah dengan Louis Horton. Nenek, rahasia apa yang ingin kamu ceritakan padaku? Keira bertanya dengan penuh harap. Wanita tua itu berkata dengan misterius, aku akan memberitahumu kelemahan rahasia bocah itu. Jika dia membuatmu marah, kamu bisa menggunakannya untuk melawannya. Keira terdiam. Dia sebenarnya tidak ingin tahu. Namun, wanita tua itu tampak sangat tertarik untuk berbagi. Jangan tertipu oleh sikapnya yang sombong dan tak tersentuh. Dia sebenarnya takut pada kucing. Keira tercengang. Dia tiba-tiba teringat bahwa seorang anak laki-laki yang dikenalnya saat dia masih kecil juga takut pada kucing. Namun, dia masih anak-anak. Louis tingginya lebih dari 6 kaki. Apakah dia benar-benar takut pada kucing? Wanita tua itu lalu bertanya, cucu menantu, apakah kamu lebih suka kucing atau anjing? Anjing. Dia dulu suka kucing, tetapi karena anak laki-laki itu tidak menyukainya, dia pun kehilangan rasa sukanya pada kucing. Keira segera mengerti mengapa wanita tua itu menanyakan pertanyaan ini. Keesokan harinya, di lantai atas Horton Group. Gok, gok, seekor Shiba Inu kecil yang lucu mengibaskan ekornya, berlarian di samping Keira. Tom terdiam, tugas yang diberikan Nyonya Horton tua untuk Nona Olsen adalah mengurus anak anjing ini. Louis tidak tahu harus berkata apa. Dikatakan bahwa orang tua cenderung bertingkah seperti anak-anak dan melakukan segala sesuatu sesuai dengan keinginannya. Mengasuh anjing sebagai pekerjaan sungguh konyol. Louis memberitahu Tom, bahwa dia, keduanya ke Divisi Penelitian dan Pengembangan Energi Baru, Tim 1, untuk orientasi. Inilah yang telah direncanakannya sebelumnya. Divisi R&D Energi Baru tidak melibatkan bisnis inti grup, tetapi terkait dengan pengembangan masa depan. Menempatkannya di sana akan memungkinkannya untuk melihat apakah dia melakukan kesalahan. Tom langsung mengangguk. Keira tidak peduli dengan pengaturan ini. Dia mengambil anak anjing itu dan mengikuti di belakang Tom, sambil bertanya, apakah dia punya nama? Tom berkata, tidak. Nyonya Horton tua ingin kau yang menamainya. Keira melirik Louis yang sedang cemberut dan tiba-tiba tersenyum. Kalau begitu, kita sebut saja Kitten. Kau akan memberi nama anjingmu Kitten.
Apakah ada masalah? Tidak. Divisi Penelitian dan Pengembangan Energi baru berada di lantai 38 Horton Group. Di dalam lift, Tom berkata, Nona Olsen, di antara staf R dan D Horton Group, mayoritas adalah mahasiswa PhD, paling tidak, mereka adalah pemegang gelar master dari sekolah-sekolah bergengsi. Anda adalah orang pertama yang meraih gelar sarjana. Mampu belajar dari para senior di sini dapat sangat bermanfaat bagi masa depan Anda. Ini telah diatur khusus untuk Anda oleh Tuan Horton. Tentu saja, Anda tidak perlu merasa bersyukur. Ini hanya hadiah karena Anda telah membuat Nyonya Horton tua bahagia. Keira menganggapnya tidak perlu. Ngomong-ngomong, bos tidak ingin hubungan kalian diketahui publik, untuk menghindari keributan saat perceraian di masa mendatang. Keira meliriknya, lalu berkata malas, itu juga kekhawatiranku. Tom tercengang. Apakah wanita ini benar-benar memandang rendah bosnya? Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi lift sudah mencapai lantai mereka. Departemen Penelitian dan Pengembangan Energi baru dibagi menjadi dua kelompok, terletak di sisi kiri dan kanan lift dengan area istirahat umum di antaranya. Keira baru saja keluar dari lift ketika dia mendengar sekelompok pria berbicara. Saya mendengar seorang pekerja magang muda dan cantik akan bergabung dengan tim kita hari ini. Wow, akhirnya, suasana berubah. Hebat. Seseorang dari kelompok dua tertawa, kelompok kita akan segera mengundang Dr. South untuk bergabung dengan kita sebagai dukungan teknis. Apa istimewanya seorang mahasiswa magang? Apakah dia akan menjadi hiasan? Orang-orang di grup satu langsung menatapnya tajam. Saat mereka hendak menjawab, terdengar suara teguran. Apa yang kalian gosipkan? Apa kalian tidak punya pekerjaan? Pria yang berbicara itu adalah kepala kelompok satu, Jalen Riley, yang berusia sekitar 26 tahun. Dia tinggi dengan wajah tampan. Dia tampak tidak sabaran dan memancarkan aura pemberontak. Kerumunan itu langsung bubar. Dia mengerutkan kening pada Keira dan berkata dengan tidak senang, Tuan Davis, mengapa Anda membawa mahasiswa yang belum berpengalaman ke dalam tim saya? Tom menjawab sambil tersenyum. Bos yang memesannya. Jalen masih kesal dan menatap Keira dengan arogan, aku tidak peduli apa latar belakangmu. Kamu harus mematuhi peraturanku saat kamu di sini. Jangan bawa anjing ke kantor lain kali. Keira hanya menjawab, baiklah. Baru saat itulah Jalen menunjuk ke kantor kosong sebagai tempat kerjanya. Setelah dia masuk, dia menatap Tom dan berkata, Tuan Davis, ini adalah saat terakhir. Namun, jika sepupu saya memiliki kemampuan untuk merekrut Dr. South, dia dapat mengirim saya 100 atau bahkan 1000 orang seperti itu, dan saya tidak akan mengatakan sepatah kata pun. Sebagai kerabat keluarga Horton, dia mendapatkan pekerjaannya di Horton Group melalui kemampuannya sendiri. Itulah sebabnya dia membenci nepotisme ini. Hari pertama Keira bekerja cukup menarik. Karena tidak ada seorang pun yang menugaskannya tugas apapun, dia merasa cukup nyaman. Dia bermain dengan kitten di kantornya sebentar, dan anak anjing itu meringkuk di sudut di bawah sinar matahari dan tertidur. Dia kemudian perlahan bangkit, menutup pintu kantor, dan bersiap pergi ke perpustakaan data Departemen R&D. Hanya dengan menciptakan obat yang efektif untuk Alzheimer, kesehatan wanita tua itu akan membaik, dan wanita tua itu mungkin mengingat sesuatu. Dengan begitu, Keira akan mampu memahami pernikahannya yang tidak dapat dijelaskan dengan Lewis Horton. Keira bertemu dengan seorang kolega yang tampak lebih terpelajar dan tertutup dan bertanya, saya perlu melakukan riset. Bisakah Anda memberitahu saya di mana perpustakaan data itu? Pemuda itu tersipu. Ia baru saja akan memberikan petunjuk arah ketika seseorang bertanya dengan curiga, apa yang Anda butuhkan di perpustakaan data? Keira berbalik dan mendapati itu adalah Jalen. Dia berkata, saya ingin belajar sesuatu. Jalen langsung mencibir, kamu. Apa yang membuatmu memenuhi syarat, seorang mahasiswa, untuk memasuki perpustakaan data? Pengetahuan teknis di sana semuanya setara dengan masalah internasional. Pertama, pastikan kamu memahami teori dasar tim kami. Keira tidak tahu harus berkata apa. Dia mengeluarkan ponselnya, bermaksud menghubungi Lewis. Karena dia memiliki hak istimewa, tentu saja, dia akan menggunakannya. Namun sebelum dia sempat mengirim pesannya, Jalen berkata, koneksimu tidak berguna. Aku bukan karyawan biasa yang bisa mereka manipulasi begitu saja. Jika kamu bergabung dengan timku, jadilah karyawan yang baik dan lakukan pekerjaanmu dengan benar. Jangan mencoba pamer. Itu menyebalkan.
Rekan kerja yang introvert itu tiba-tiba berkata, Jalen, dia lulusan Universitas Oceanion dan nilai akademisnya cukup bagus. Jalen langsung berkata, apa gunanya sedikit pengetahuan dari buku teks? Semua mahasiswa mulai bekerja sebagai pemula. Dia mengambil setumpuk materi dari meja pemuda itu secara acak dan melemparkannya ke Keira. Ini adalah proyek energi baru yang sedang dikerjakan tim kami. Bisakah Anda memahaminya? Karyawan baru harus bertindak seperti karyawan baru. Keira melirik dokumentasi proyek dan mulai membolak-baliknya dengan cepat. Jalen tidak dapat menahan diri untuk berkata, kamu membalik halaman dengan sangat cepat. Kamu pikir kamu Dr. South. Jika kamu tidak dapat memahaminya, jangan buang-buang waktu semua orang. Kembalilah ke kantormu. Dikabarkan bahwa Dr. South memiliki daya ingat yang luar biasa dan dapat membaca dengan sangat cepat. Mendengar ini, Keira mendongak dan berkata dengan dingin, siapa bilang aku tidak bisa memahaminya? Bab 23. Jalen terkejut, bisakah kau memahaminya? Tepat saat Keira hendak menjawab, rekan prianya yang introvert itu menyela. Jalen, kurasa dia berkata jujur. Jalen melotot padanya, apakah kalian berdua saling kenal? Rekan kerjanya tersenyum malu, saya adalah mahasiswa pascasarjana di bawah bimbingan Profesor Miller di Universitas Oceanion. Saya masih menjadi mahasiswa tahun lalu ketika dia bergabung dengan kami untuk mengerjakan proyek penelitian yang dipimpin oleh Profesor Miller. Keira mengamati wajahnya, mencoba mengingat. Luka Barker. Luka tersipu dan mengangguk, menjelaskan kepada Jalen, dia satu-satunya mahasiswa sarjana yang direkrut Profesor Miller untuk proyek tersebut. Dia pembaca yang cepat, dan dia punya pengalaman dengan kerangka kerja fundamental ini. Namun Jalen masih menatapnya dengan tidak setuju. Itu hanya dasar-dasarnya. Tidak perlu terlalu bangga hanya karena kamu memahaminya. Jika kamu memang mampu, selesaikan saja masalah teknologi inti. Luka langsung menimpali, bos, Anda meminta terlalu banyak padanya. Jalen mencibir, jika Anda tidak memiliki kemampuan, lakukan saja apa yang diperintahkan. Pergi ke perpustakaan sumber daya dan cari tahu hal-hal yang paling mendasar. Anda seharusnya malu pada diri sendiri. Dengan itu, dia pergi. Luka mendesah, dan menjelaskan kepada Keira, kita telah terjebak pada masalah teknologi inti untuk sementara waktu. Jalen tidak bisa tidur nyenyak selama beberapa hari, jadi dia agak pemarah. Tapi dia bukan orang jahat. Jangan ambil hati kata-katanya. Keira tidak terganggu. Dia tidak datang ke Horton Group untuk mencari musuh. Dia menanyakan lokasi perpustakaan sumber daya dan langsung menuju ke sana. Perpustakaan sumber daya Horton Group terletak di lantai 60. Perpustakaan ini pada dasarnya merupakan perpustakaan pribadi yang besar, yang hanya dapat diakses oleh karyawan grup tersebut. Buku-buku di sini mencakup pengetahuan dari berbagai industri, termasuk materi penelitian ilmiah yang tidak dapat diakses di luar. Keira sedikit bersemangat. Intuisinya mengatakan bahwa dia akan menemukan apa yang dicarinya di sini. Lantai atas. Louis sedang menangani beberapa berkas yang tertunda ketika teleponnya berdering. Itu adalah pesan WhatsApp dari Nyonya Tua Horton, yang ID-nya adalah Blooming Kemakmuran. Nak, kamu harus makan siang dengan istrimu hari ini. Jangan lupa kirimi aku foto kalian berdua saat makan bersama. Louis mengerutkan kening. Tepat saat dia hendak membuat alasan untuk mengadakan pertemuan, dia melihat nama panggilan WhatsApp nenek berubah dari Blooming Prosperity menjadi Nenek yang rapuh jangan marah. Louis terdiam. Setelah menatap nama panggilan itu sejenak, dia akhirnya mendesah pasrah dan menekan bel panggilan di mejanya. Tom segera turun tangan. Bos, apa yang bisa saya bantu? Siapkan 2 set makan siang dan bawa ke sini. Tentu. Louis kemudian mengirim pesan ke Need Iron, menyuruhnya untuk bergabung dengannya untuk makan siang di lantai penthouse. Akan tetapi, saat makan siang disiapkan di meja terdekat, Keira masih belum menanggapi pesannya. Louis berdiri. Di mana dia? Tom berkata, Nona Olsen. Dia ada di perpustakaan sumber daya. Louis berjalan ke lantai 60 dan mulai mencarinya di antara deretan rak buku. Dia segera melihatnya dan Jake, yang sedang menatapnya. Keira asyik melihat-lihat buku dan tidak merasakan teleponnya bergetar. Perpustakaan itu memiliki sumber daya teknologi paling maju, dan dia terpikat olehnya. Dia begitu asyik membaca buku hingga tanpa sengaja dia menabrak seseorang. Maaf. Ketika Keira berbalik, dia melihat wajah yang dikenalnya. Jake menatapnya dengan emosi campur aduk. Keira,
Kau sudah berusaha keras untuk menyenangkan nenek buyut. Apakah itu demi bisa dekat dengan pamanku? Wajah Keira langsung berubah gelap. Itu bukan urusanmu. Namun Jake melanjutkan. Paman saya selama ini tidak pernah mendekati wanita. Jangan berpikir bahwa dengan mengandalkan penampilan, Anda bisa mendekatinya. Dia tidak sedangkal itu. Saat ini, dia hanya menyingkirkan Anda dengan memberi Anda pekerjaan yang tidak penting. Keira mencibir. Jadi, maksudmu kau mendekatiku selama ini karena kau bersikap dangkal. Jake terkejut. Keira menatap pria di depannya. Dia adalah satu-satunya teman dia di perguruan tinggi. Dia telah serius mempertimbangkan untuk menjadi pacarnya dan bahkan bertanya-tanya apakah dia harus menerima ajakannya ketika dia mengisyaratkan bahwa dia punya kejutan untuknya di upacara wisuda. Dia tidak menyangka segala sesuatunya akan menjadi seperti ini. Dia mendesah, Jake, tidak bisakah kita berpisah dengan baik-baik? Tidak. Jake tiba-tiba gelisah. Aku tahu kau membenciku karena melamar Isla, tetapi aku tidak punya pilihan. Ada banyak aspek yang perlu dipertimbangkan dalam aliansi antara keluarga kaya. Aku pernah berjuang untukmu sebelumnya. Ibuku bahkan setuju untuk membiarkanku bersama orang biasa, tetapi statusmu, apapun yang terjadi, aku tidak bisa menikahi anak haram. Kalau tidak, bagaimana aku bisa menghadapi keluarga Horton di masa depan? Aku akan menjadi bahan tertawaan Oceanion. Keira menatapnya. Saat masih kecil, dia merasa tidak bisa mengangkat kepalanya tinggi-tinggi karena statusnya. Tetapi sejak dia meninggalkan keluarga Olsen, dia mengerti bahwa harga diri lebih penting. Dia mengalihkan pandangannya. Terima kasih karena tidak menikahiku. Saat dia mencoba pergi, Jake menghalangi jalannya. Kudengar kau diberi kesulitan oleh Jalen di grup 1. Aku bisa mengatur agar kau bergabung dengan grup 2. Aku yang bertanggung jawab di sana, dan aku bisa mendapatkan orang-orang yang cakap untuk membimbingmu. Aku tahu kau orang yang kompetitif, dan kau sangat pintar sehingga kau akan belajar dengan cepat. Tak lama lagi, kau akan mampu berdiri sendiri dan tidak perlu lagi melakukan pekerjaan serabutan. Keira menyela ocehannya. Apa istilahmu? Ceraikan suamimu dan jadilah wanitaku. Jake tidak tahan membayangkan harus berbagi dengan pria lain. Setiap kali dia memikirkannya, dia merasa seperti akan gila. Keira dengan dingin membalas, kamu tidak layak. Kenapa? Apa kau begitu mencintai suamimu yang berandal itu? Apa kau percaya padaku jika aku bilang aku bisa membiarkannya meninggalkanmu hanya dengan sejumlah uang atau ancaman? Bagaimana mungkin dia lebih baik dariku? Dengan amarah yang membara, Jake mencengkeram pergelangan tangan Keira dan membantingnya ke rak buku. Matanya memerah. Atau memang kalian para wanita seperti itu? Kalian tidur dengannya, dan kalian tidak bisa meninggalkannya sekarang. Begitukah? Kalau begitu, mari kita lihat siapa yang lebih baik, aku atau dia. Dengan itu, dia tiba-tiba mencondongkan tubuh ke depan dan menciumnya dengan kuat. Di ujung rak buku, Louis berdiri di sana. Dia telah mendengar semuanya. Saat dia melihat tindakan Jake yang tidak pantas, wajahnya menjadi pucat, dan dia hendak melangkah maju. Namun, wanita mungil itu tiba-tiba menendang Jake dengan keras di antara kedua kakinya. Saat ia mundur karena rasa sakit, wanita itu menamparnya tanpa ragu. Memukul. Setelah menamparnya, Keira masih marah, dan dia menatapnya dengan dingin. Aku tidak ingin melukai harga dirimu, tetapi karena kamu bersikeras untuk menyelidikinya, biar kukatakan sesuatu kepadamu. Suamiku lebih tinggi darimu, lebih tampan darimu, dan memiliki stamina yang jauh lebih baik daripada dirimu, tidak seperti dirimu, yang bahkan tidak dapat menahanku untuk mendorongmu menjauh. Kamu harus lebih banyak berolahraga ketika kamu punya waktu. Setelah mengatakan ini, dia berbalik untuk pergi, hanya untuk melihat Louis di sudut di depan. Keira tercengang. Louis tetap diam. Pada saat itu, Jake yang kesakitan berteriak dengan marah, apa gunanya staminanya? Aku bisa mempermainkanmu sesukaku di perusahaan, tapi suamimu tidak bisa berbuat apa-apa. Mendengar perkataannya, terdengar suara laki-laki. Siapa bilang dia tidak bisa berbuat apa-apa? Bersambung.